Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikasihi Tuhan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Sobat Prestasi dan juga pemirsa Bible TV yang dikasihi Tuhan dimanapun ya. Dan hari ini kita hadir berjumpa bersama kami dalam program acara pengajaran dan kesaksian, di mana program acara ini hadir setiap Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Dan yang pastinya setiap kebenaran firman Tuhan akan berkati kita semua, dan juga pemirsa Bible TV yang menyaksikan kami melalui streaming di www.videoministry.us. Selamat bergabung dan Sobat Prestasi juga, dan kami juga membuka line interaktif kami di nomor 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477. Dan Sobat Prestasi yang mendengarkan kami di 107, selamat bergabung juga. Dan di studio sudah hadir yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Ibu Sri Mulyani. Selamat siang, shalom Ibu. Shalom, selamat sore Sobat Prestasi. Sampai ketemu dengan acara pengajaran dan kesaksian. Ya, selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai mendengarkan, kita akan dibawa dalam doa. Mari Sobat Prestasi, sebelum kita mulai pengajaran dan kesaksian, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami waktu kesempatan kami untuk menerima pengajaran-Mu, untuk menerima apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Karena itulah Engkau yang menghendaki kami semua selamat, menghendaki kami semua bertobat. Itu sebabnya saat ini kami sangat membutuhkan roh hikmat wahyu, akal yang mengandung hikmat yang akan mengajar setiap kami. Karena pengurapan dari tempat yang maha tinggi, dari ruang yang maha kudus, turun atas setiap kami, baik itu para pendengar maupun kami Tuhan yang ada di studio. Sehingga pengurapan itu yang memberikan kami pengajaran, memberikan pengertian sesuai dengan pengertian dan hikmat daripada Tuhan Elohim sendiri, yang dari pribadi Tuhan Yesus yang ada di dalam kami di dalam Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati-Mu Bapa, supaya kami benar-benar menerima jawaban, baik para pendengar maupun kami yang ada di studio. Karena firman-Mu itu pedang bermata dua, mengajar kami, mendidik kami, dan menuntun kami untuk kami memperoleh kebenaran. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kami minta Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara perjanjian baru, yang senantiasa memberikan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah Bapa, bahkan senantiasa berdoa bagi kami. Layakkan, kuduskan kami, setiap roh kami Tuhan, roh jiwa kami, dan juga seluruh perbuatan kelakuan kami. Apapun yang Engkau ingin sampaikan Bapa, sampaikanlah sesuai dengan isi hati Allah Bapa. Ambil alih pelayanan ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan penguasa tunggal, tangan kanan Allah Bapa yang maha kuasa, maha kuat, maha dahsyat. Silakan Tuhan Yesus, kekuatan Roh Kudus-Mu, keperkasaan-Mu yang akan membangun iman kami, menumbuhkan iman kami, mendewasakan iman kami, supaya kami benar-benar didewasakan, bahkan kami benar-benar menjadi umat yang layak berkenan di hadapan Tuhan Elohim. Terima kasih Bapa, silahkan singkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah Bapa melalui kebenaran firman-Mu yang Kau pakai kami, mulut bibir kami. Silahkan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Kalau beberapa minggu lalu, itu adalah pesan Tuhan adalah diperbarui, yaitu baik roh dan pikiranmu, dan juga hati. Kenapa kok harus diperbaharui hati dan pikiran? Karena di dalam diri manusia itu Tuhan katakan tidak ada satupun yang baik. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ya, bahwa manusia itu tidak ada yang baik satupun, tidak. Kita lihat dulu Roma pasal 7. Itu sebabnya butuh kita diperbaharui. Ya, di dalam Roma pasal 7 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Roma pasal 7 ayat yang ke-15 ya, sampai ayat 19. Kemudian nanti disambung di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-4. Ya. Kenapa kita perlu diperbaharui, ini alasannya dan dasarnya. Silakan. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu,
Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Iya. Jadi sobat prestasi, jangan kita sekali-kali mengaku-ngaku kita itu baik. Aku itu orang baik loh, aku itu orang yang benar dan jujur. Coba dibuka lagi Roma pasal 3 ayat 4 saja. Iya, Roma pasal 3 ayat 4. Itu sebabnya kita perlu diperbaharui dari hari ke hari seperti yang pesan Tuhan. Karena Tuhan katakan kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, ini dasar firman-Nya. Kita semua bukan orang benar, tapi kita adalah orang yang dibenarkan asal kita ada, istilahnya itu ada ada respon. Apakah kita mau diperbarui oleh Tuhan? Kita hanya cuma mengatakan, ya Tuhan aku mau. Ada respon enggak ketika Tuhan mengulurkan tangannya? Artinya, datanglah kepadaku itu artinya sama seperti perempuan Samaria ataupun seperti yang lain-lain datang kepada Tuhan Yesus. Dia menanggalkan jubah. Apa itu jubah? Itu berbicara perbuatan. Dan Tuhan menghendaki perbuatan kita akhir-akhir ini. Itu Tuhan memproses saya seperti itu adanya. Dan ini yang Tuhan sampaikan melalui mulut kami, karena kami terlebih dulu diperbaharui. Karena tadi dikatakan adalah semua yang jahat. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, semua proses itu adalah membutuhkan masalah. Di depan kita ada masalah, tetapi melalui masalah itulah kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ya, silakan baca. Iya, Roma pasal 3 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Amin. Dikatakan firman ini manusia tidak ada yang benar, berarti pendusta. Tapi kenapa seringkali manusia kalau dikatakan bohong, aku enggak bohong. Seringkali itulah yang disebut berdusta, melawan kebenaran, bahkan marah. Saya diperlihatkan di depan saya ngalami pribadi, ketika orang itu padahal sudah jelas-jelas bohong, tapi ketika saya mengatakan seperti apa adanya dia, itu selalu marah balik. Dan itulah sifat-sifat iblis yang sedang dibersihkan atau dibongkar dalam diri kita. Kalau itulah yang disebut aku adalah Allah, itulah angkuh yang disebut angkuh. Itu manusia memposisikan diri benar. Kalau orang itu rendah hati, pasti dia akan mengakui ya. Karena apa? Kenyataannya ketika janji tidak pernah ditepati, itulah pembohong. Itu bukti bahwa manusia tadi kehendak memang ada, tapi bukan apa yang baik. Bahkan juga dikatakan Yohanes pasal 8, bapakmu itu pendusta. Itu mau terima atau enggak. Kalau kita mau diproses Tuhan, kita harus mengatakan, ya Tuhan, itulah keberadaan manusia daging. Itu artinya kerendahan hati. Kalau kita ingin menang terhadap masalah, bukan kita ganti melawan jahat diganti dengan jahat, tapi kita harus menunjukkan, nah itulah manusia kita. Ya, sobat prestasi yang dikenan Tuhan, ketika kita menghadapi seperti itu, kenapa kok saya dibohongin terus? Kenapa kok saya dikhianati terus? Karena Tuhan sedang mencongkel, membersihkan semua ketidakbenaran yang ada di dalam diri manusia, yang seperti Yesus Kristus katakan dalam kitab Roma. Bahkan juga semua doa-doa, baik itu Esra atau Nehemia, Tuhan aku telah berbuat dosa, aku dan nenek moyangku. Dan semuanya itu, doa-doa itu selalu kata-kata merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa hanya Engkau sajalah ya Tuhan yang benar. Seperti Raja Daud, doanya semua, hanya Engkau saja ya Tuhan yang benar. Ayo sobat prestasi, saya ajak, kalau kita ingin menang, kita keluar sebagai pemenang. Jangan kita merasa memposisikan diri seperti Allah tadi. Itu di khotbah di 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu.
bahwa jangan kita semakin kita memposisikan diri kita benar. Itu bukti bahwa kita masih ada sifat yang angkuh. Itu Tuhan tegur seperti itu ke saya. Kamu masih ada rasa tersinggung? Berarti di dalam dirimu itu belum tuntas ketinggian hati keangkuhanmu yang identik dengan pendusta. Orang manusia ngaku-ngaku Allah. Sama seperti Raja Tirus. Ya, aku adalah Allah. Bahkan Tuhan katakan, kamu manusia, kamu bukan Allah. Dan dikatakan semua sifat manusia itu pembohong adanya. Dan itulah kenapa marah dan bahkan muncul rasa dendam. Itu bukti bahwa di dalam manusia sudah keracunan perkataan ular yang sudah mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah benih dosa. Sobat prestasi, perkataan ular itu yang membuat manusia memposisikan diri sama dengan Allah, menganggap diri manusia itu yang ada di dalam pikirannya, paradigmanya yang sudah dirusak oleh iblis. Sekarang Tuhan mau bersihkan kita mau dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Kalau kita mau, mari kita sama-sama merendahkan hati. Iya, memang aku belum mampu melakukan kebenaran. Iya, aku memang belum mampu untuk melakukan kebaikan, baik terhadap orang yang berbuat jahat. Belum mampu, saya pun ngomong, saya jujur, saya belum mampu, tapi aku mau berubah. Yang tadi dikatakan, kehendak memang ada, tapi bukan apa yang baik, tapi apa yang jahat. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, yang tahu kebenaran firman Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan masalah, memang respon pertama adalah yang jahat yang keluar. Bukan apa yang baik, bukan. Itulah keberadaan manusia daging itu yang disebut kamu hidup di bawah kuasa hukum Taurat. Kalau masih bisa membalas jahat dengan jahat, itu masih ada kuasa dosa yang menguasai di dalam seluruh kehidupan manusia. Itu yang disebut di dalam roh dan jiwa itu perlu diperbarui itu karena manusia butuh adanya roh itu, Roh Kudus untuk membaharui hati dan pikiran, roh dan jiwa kita. Bahkan Raja Daud sendiri mengatakan di dalam Mazmur 51 ya, mengatakan perbaharuilah rohku dengan batinku dengan roh yang teguh. Itu artinya ketika ada roh Allah Bapa, di situ kita akan mampu untuk menghadapi tantangan. Tapi untuk menjadi mampu, kita itu nggak mampu dulu. Jangan ada kita yang menyombongkan diri, jangan kau bermegah. Siapapun kita, kalau ada orang, oh itu hamba Tuhan kok seperti itu, dan kita menghakimi, kita ketika melihat kelemahan hamba Tuhan, kemudian kita itu menghakimi. Kesombonganmu yang tidak kau sadari, merasa bahwa kamu itu lebih baik daripada orang yang di depanmu. Itu sama dengan balok di matamu, selumbar di depan matamu. Sobat prestasi, saya mau ingatkan ini pesan Tuhan secara khusus, milikilah kerendahan hati. Itu yang Tuhan pesankan. Sekali lagi, carilah kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Ketika masalah itu datang, mungkin pasti kamu akan sakit hati pertama kali. Dan itu cepat dan segera untuk bertobat. Ya Tuhan, ampuni aku kok merasa diriku benar, sehingga aku gampang menghakimi orang lain. Ya Tuhan, sehingga aku gampang dan mudah untuk menghakimi hamba Tuhan atau pendeta ataupun siapa yang di depan saya. Segera lakukan itu, karena kerendahan hati itu berbicara tentang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar memiliki kerendahan hati itu, benar-benar fokus. Tadi Tuhan katakan, ketika dagingmu, darahmu mulai pingin marah ketika engkau ingat kesalahan orang. Tolong, itu Tuhan pesan tadi. Akui saja kelakuan orang ini. Ya, sobat prestasi, kita memang gak mampu. Kita memang gak mampu, tapi Tuhan hanya bertanya, mau tidak kamu mencari, kata firman Tuhan, carilah kerendahan hati. Itu pesan Tuhan. Di mana ayat firman Sefanya kita lihat. Itu sudah pernah saya sampaikan, tapi sekarang saya akan sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Carilah kerendahan hati, supaya Tuhan jangan murka atas kita, ataupun Tuhan, ya kita lihat ya, Sefanya pasal 3 ayat 9 ya. Mulai 9 terus sampai ayat yang ke-12 boleh. Sefanya 3 ayat 9 sampai 12, demikian Ya. firman Tuhan. Janji keselamatan
Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, Terus. beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ya, coba ayat yang ketiga. Zefanya 2 ayat 3. Zefanya 2 ayat 3 demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Ini pesan Tuhan. Kalau kita ingin diselamatkan, kita ingin selesai persoalan kita, satu, kita jangan menganggap diri kita benar. Jangan menganggap diri kita itu baik. Ini artinya kerendahan hati. Ketika mulai pikiran atau perasaan hati saya mulai ingat, ya ini sobat prestasi saya ngalami pribadi. Di situ Tuhan ngomong, kamu belum rendah hati. Kamu masih merasa diri, iya Tuhan itu aku. Segera ketika sobat prestasi muncul, ingat orang yang menyakiti, mengkhianatimu, segera lakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kenapa kok saya harus ngaku ibu, padahal aku memang benar-benar dikhianati. Aku kok yang dikhianati, aku kok yang disakiti. Kenapa kok aku harus melakukan pengakuan itu? Ayat pasal 34 yang mengatakan demikian ibu bapak, ataupun yang dikatakan ayat yang ke-11, kita lihat lagi di situ. Banyak ayat-ayat menyatakan bahwa manusia ngalami sesuai dengan kelakuan. Dan kelakuanmu itulah yang akan menimpa kepalamu sendiri, kata kitab Yoel, Obaja, semua ada di situ. Ya, Obaja pasal 1, nanti kita bahas. Ayub dulu pasal 34. Jadi kalau kita ingin diselamatkan dari masalahmu, masalah yang sekarang ya, bukan hanya murka Tuhan yang terjadi, tetapi bukan hanya murka Tuhan yang akan datang ataupun yang sekarang sedang terjadi. Ya, kita harus tetap mencari kerendahan hati, atau terus walaupun bu nanti saya kan diinjek-injek, aku ngalah terus, bukan ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan. Kita mengalah itu artinya kita sedang masuk dalam prosesnya Tuhan, yaitu api. Ini proses api. Kita mau dimaki orang, dihina orang, bahkan juga ditinggalkan mungkin di situ. Ya, tidak lagi mereka mau mendekat kepada kita. Ya. Tetapi ingat, proses ini sedang merendahkan dan Tuhan sedang menyatakan diri kepada saya bahwa manusia itu sesungguhnya itulah keberadaannya. Tuhan sedang menyadarkan saya bahwa memang makhluk manusia itu adalah makhluk yang hina. Tanpa adanya darah dan daging Tuhan Yesus dalam diri kita, kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Sobat prestasi yang dikenan oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan. Coba kita baca dulu Ayub pasal 34 ayat 11. Ayat 11 demikian firman Tuhan. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Iya. Bersyukur ada masalah yang saya alami, dan di situ membawa saya kepada lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Mulai saya lebih tekun untuk cari Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ketika ada masalah, mengertilah kehendak Tuhan, sobat prestasi, bahwa Tuhan mau kita dekat sama Dia, dan semakin intim dengan Dia, semakin kita tahu diri kita siapa di hadapan Tuhan, semakin tahu bahwa sumber segala berkat, sumber segala semua yang baik itu asalnya dari Tuhan. Itulah yang Tuhan sedang sadarkan untuk kita semuanya. Dan Tuhan sedang mengenakan pakaian pesta untuk siapa yang mau diproses oleh Tuhan. Dengar baik-baik sobat prestasi, inilah keberadaan manusia daging kita. Yuk kita baca Wahyu pasal 3 dulu ayat 17. Supaya kita jangan ada yang memegahkan diri. Ketika engkau masih punya duit, punya uang, masih kaya, terus kemudian engkau sombong, engkau angkuh, engkau lupa daratan.
Ingat sobat prestasi yang dikenan Tuhan, yang dikatakan keberadaan manusia daging itu di kitab Wahyu pasal 17, ayat 17, pasal 3 ayat 17, sorry. Ya, silakan baca. Wahyu pasal 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, ayat 18 boleh lanjut. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Inilah pesan Tuhan. Jadi sobat prestasi, pengertian daripada angkuh, tinggi hati, sombong, itu adalah semua sifat-sifat iblis. Sifat-sifat daripada dosa manusia lama yang harus ditanggalkan melalui proses, melalui yang tadi dikatakan Ayub, manusia mengalami sesuai dengan perbuatannya, kelakuannya. Jadi kalau ada masalah di depan kita, jangan kita merasa diri benar. Tadi ya, semakin engkau merasa diri benar, engkau kalah. Engkau sedang ada di bawah kuasa si jahat, iblis. Karena jahat membalas dengan jahat. Itulah hukum Taurat. Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi Tuhan Yesus ajarkan, dan itu tidak instan langsung kita bisa melakukan itu tanpa penanggalan tubuh yang manusia lama, yang penuh dengan yang disebut keangkuhan yang tadi, ketelanjangan, penuh dengan di situ kemalangan, melarat, miskin. Itulah yang ada di dalam roh manusia dan jiwa manusia. Makanya kenapa Tuhan pesan saat ini yang harus diperbarui, coba kita baca di Efesus 4 ayat 23. Ya, kita lihat. Efesus 4 ayat 23. Ya, demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, di sini pesan Tuhan kuat sekali. Ayo setiap hari, Tuhan, saya sangat menghauskan roh kudus-Mu. Kalau Tuhan katakan itu adalah air yang jernih, roh kita menghauskan roh Tuhan supaya tiap hari kita disucikan, dikuduskan. Kenapa kok di dalam roh? Kita lihat Tuhan memberikan pengertian dan pengajaran kepada saya dan menyadarkan saya beberapa waktu lalu, yaitu di seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah itu. Tuhan mengatakan seperti ini. Kamu tahu manusia daging itu ada di bawah kuasa dosa. Ternyata di dalam darah daging, manusia di dalam roh. Kenapa Tuhan Yesus katakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Di situ darah Tuhan Yesus itu adalah firman. Darah Tuhan Yesus itu ada di dalam darah manusia yang, coba kita lihat. Ya, mungkin ini kok ada di situ Bu tempat posisinya. Iya. Saya baru mengerti, yang di alam bawah sadar itu ternyata di dalam roh manusia dan jiwa manusia itu ada darah daging yang disebut, coba kita lihat Ibrani pasal 9 itu ayat 14. Mulai 12 boleh deh. Mulai 12 sampai 14. Iya, demikian firman Tuhan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Ketika saya praktekkan bahwa di dalam roh manusia itu ada darah yang disebut darah lembu jantan atau yang disebut darah dosa. Saya baru mengerti ketika Tuhan bukakan mata rohani saya. Makanya di dalam ayat 7, ya Ibrani pasal 9 ayat yang ke-7 coba dikatakan di situ. Iya, demikian firman Tuhan. Tetapi ke dalam kemah yang
Kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Iya, tadi juga Roma pasal 7 juga mengatakan yang sama. Apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Ternyata itu semua berpusat di dalam roh manusia. Makanya kenapa kok Tuhan tadi pesan apa? Perbaharuilah rohmu dan pikiranmu. Di dalam roh manusia itu sudah ditempati oleh roh-roh jahat, roh cabul, roh najis. Dan itu perlu disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Makanya dikatakan oleh rohnya yang kekal. Saya ulangi ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani. Di mana itu hati nurani? Di dalam roh manusia, dalam batin manusia yang paling dalam. Ya, dikatakan di sini. Kenapa disebutkan di dalam kitab Markus? Dari dalam hati timbul pikiran jahat. Nah ini percabulan dan seterusnya. Bukti bahwa hati dan pikiran manusia itulah perlu diperbaharui. Hati yang membatu, hati yang keras, itu perlu diperbaharui, perlu disucikan oleh, dikatakan di sini, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kenapa kita belum bisa beribadah atau merendahkan hati? Karena di dalam hati manusia, di dalam roh manusia, di dalam darah daging manusia itu belum diperbaharui. Seringkali kita menyembah Tuhan tapi pikirannya kemana-mana. Seringkali kita memuji menyembah Tuhan atau ke gereja atau berdoa, hatinya masih penuh dengan kejengkelan karena belum diperbaharui. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, Bu, susah Bu, karena aku sudah lama disakiti Bu. Gimana mau bisa mengampuni Bu, karena hatiku kecewa seperti ini. Oh sobat prestasi yang dikenan Tuhan, firman ini sekarang menjawab. Bukan hanya ibu saja mengalami dikecewakan berkali-kali, itu saya Allah orangnya tadinya. Ya, tetapi saya cuma mengatakan aku mau mengampuni, aku tidak mampu. Ibu tadi dikatakan bahwa manusia itu keberadaan yang tadi dikatakan malang, miskin, telanjang, buta, dan seterusnya. Itulah yang perlu diperbaharui. Itulah yang perlu kita menghauskan, butuh roh Allah. Itu yang disebut kita itu diselamatkan karena kasih karunia. Kasih karunia itulah keberadaan Allah. Itu adalah kasih. Kita perlu diperbaharui dengan kasih itu sendiri. Seringkali ada orang yang konseling bukan hanya orang dari agama saya, seagama, tapi di luar sana pun sama. Dia mengatakan aku susah mengampuni. Saya jawab yang sama. Allah Maha Kasih itu bisa membaharui pikiran dan hatimu supaya engkau tidak terluka hatimu terus menerus. Apalagi yang sering disakiti adalah kaum wanita, kaum Hawa, yang sekarang musim perselingkuhan. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, tapi itu hati yang perlu diperbaharui, hati yang harus. Coba kita lihat lagi, Raja Daud pun juga dikhianati oleh anaknya sendiri, bahkan mau dibunuh juga sama Saul, dikatakan ya. Kita lihat di dalam firman ini kembali ya, supaya kita jangan mempersilahkan iblis terus menerus. Tuhan ngomong seperti itu ke saya. Kalau kamu terus jengkel dongkol hatimu, berarti kamu memberi tempat siapa itu? Iblis. Oh nggak mau Tuhan. Aku mau hati saya menjadi tata Tuhan. Sobat prestasi, ibu yang sekarang sedang kecewa, yang dikecewakan, ayo mulai saat ini ambil keputusan. Ya nanti hubungi di nomor telepon saya, tolong dibacakan nanti supaya saya bisa bimbing ibu, karena saya mantan orang yang sering kali disakiti, dilukai. Ya, tetapi saya tidak membiarkan setan itu bercokol dalam hati kita. Yuk silakan baca dulu. Iya, di nomor 0853 1051 9177 atau di nomor 021 501 11477, nomor
simpati 0812 8855 2817. Nomor entry 0857 163 77977. Ya, kita siapkan hati kita mau diperbaharui atau enggak. Itu aja, Bu. Pertanyaannya Ibu ataupun sobat prestasi yang sekarang sedang mendengarkan, bahkan ada bapak-bapak pun yang disakiti oleh istrinya itu ada. Yeskel pasal 18 ayat 31. Ya, itulah kerendahan hati. Kita harus tulus. Kita harus memiliki hati yang tulus, itu artinya yaitu enggak langsung instan. Kalau mie banyak yang instan, tapi hati manusia proses. Melalui proses adalah kita siap dilukai, kita siap dikhianati. Karena Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah itu sendiri, itu pun ada pengkhianatan, dikhianati oleh muridnya sendiri. Itulah karya keselamatan, itulah proses untuk kita mau dipulihkan, harus siap disakiti. Karena apa? Tuhan mau merendahkan hati kita, Tuhan mau menyadarkan kita bahwa di dalam diri manusia itu nggak ada yang baik. Itu masalahnya. Tapi seringkali kalau kita merasa diri benar dan baik tadi, engkau sedang kalah. Engkau sedang diinjek-injek iblis. Saya sadarkan sekali lagi, engkau sedang diinjek-injek oleh iblis. Nanti pada akhirnya engkau akan mengalami keputusasaan. Kemana si iblis nyeret? Kita harus sadar seperti itu, sobat prestasi. Bangkit mulai saat ini. Bangkit, jangan kau terus-menerus jatuh dalam keterpurukan, kekecewaan itu. Kecewa, ya, sakit hati, dendam, itu adalah semuanya tata iblis. Sedangkan Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi tempat kediaman Tuhan, menjadi tempat kedudukannya Tuhan, menjadi tempat perhentian Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Itu yang disebut langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bagaimana, Bu, rasanya? Saya sudah berkali-kali dikhianati. Enggak apa-apa, saya akan jawab karena saya mengalami yang sama. Firman ini sudah siap menjawab apa yang dialami oleh Bapak Ibu pendengar semua yang kita kasih, yang dikasih oleh Tuhan. Coba kita baca Yeskel 18 ayat 31 tadi. Ya, kita baca. Ya, demikian firman Tuhan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Lanjutkan 32 boleh. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Tuh, Tuhan mengatakan, sobat prestasi yang dikenan Tuhan, pada akhir zaman ini si iblis sedang merajalela, menyesatkan banyak orang. Artinya iblis sedang bekerja keras untuk membawa manusia kepada neraka. Pilihan di tangan kita semua, para pendengar, sobat prestasi, dan kita semua. Kalau kita mengampuni, kita bertobat sungguh-sungguh, maka kita akan hidup kekal. Kalau kita mempertahankan kesalahan atau mempertahankan diri kamu benar, merasa benar, di situ engkau kalah dan pada akhirnya mati. Rohanimu mati terus. Aku nggak mau itu, Tuhan. Dan itu yang saya ngomong sama Tuhan. Saya mau hidup, saya mau dibangkitkan roh saya. Saya nggak mau terpuruk dengan kekecewaan. Kenapa? Itulah kerendahan hati. Baru saya mengerti, sadar. Ketika kau disakiti, bisakah kamu mengampuni? Bisakah kamu rendah hati? Bisakah kamu mengakui bahwa kamu yang salah? Belum mampu, Tuhan. Nah, sekarang matikan semua keangkuhan itu yang disebut orang yang angkuh akan direndahkan. Tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Sobat prestasi, sakit. Dagingnya yang sakit. Karena memang daging itu tempatnya iblis. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Bukankah seperti yang tertulis dalam Roma 7 ayat 14? Bahwa aku manusia daging terjual di bawah kuasa dosa. Makanya jangan ngikuti ketinggian hati. Jangan ngikuti iblis punya karakter. Kalau karakter iblis itu angkuh, congkak, sombong, itu semua. Merasa diri benar, menghujat Tuhan, itu artinya memposisikan diri sama dengan Allah. Menyamakan diri sama dengan Allah. Itulah penyebab manusia tidak memiliki kerendahan hati. Memang sakit, direndahkan, dihina, bahkan disingkirin. Nggak butuh kamu lagi, dan seterusnya.
Sobat Prestasi, itulah tempaan bagi orang-orang pilihan Tuhan. Saya melihat di dalam roh, ada ibu-ibu juga yang saat ini sedang mendengarkan ini. Ibu ini juga memiliki hati yang sama, yaitu hatinya masih belum bisa mengampuni. Walaupun ibu sudah mengatakan, aku sudah mengampuni, tapi ada tapinya. Enggak ada itu, Bu. Karena pengampunan itu harus disertai dengan dilupakan, melupakan. Amin. Jadi tidak lagi ingat-ingat kesalahan suami ataupun orang yang menyakiti kita. Dan itu pekerjaan daripada Tuhan. Coba di dalam Yehezkiel, ini janji Tuhan. Jadi Tuhan memerintah, bukan berarti Tuhan gak bertanggung jawab. Firman Tuhan yang mengatakan, ini yang saya seringkali ajarkan kepada siapapun. Kalau hati kita ingin diperbarui, firman ini yang menjawab. Ketika kalau hatimu sendiri gak mampu, kita semuanya gak punya. Tadi loh, manusia itu malang miskin. Kalau ada orang yang merasa diri benar, itu manusia masih dikuasai oleh iblis tadi, dosa tadi. Jadi manusia kenapa harus diperbaharui, kenapa harus dibersihkan, disucikan oleh firman dan Roh Kudus, darah Tuhan Yesus. 3 kesaksian ini, itu yang harus menyucikan setiap kita semua. Coba di dalam Yehezkiel 11 ayat yang ke-19. Ini Tuhan yang menyatakan seperti itu, perlu diperbaharui. Jadi stok lama, hati yang lama, hati yang keras, hati yang membatu, itu perlu dibersihkan dari dalam diri kita. Ya. Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20 sampai 21, boleh. Iya, demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Iya, terus supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan akan menjadi Allah mereka. Stop dulu di sini. Ada perkataan yang dikatakan apa? Tuhan yang ini yang disebut kasih karunia. Aku itu Tuhan akan memberikan ke mereka hati yang lain dan roh yang baru. Jadi bukan lagi hati yang seperti Lucifer, hatinya yang keras itu, hati yang licik itu, bukan. Itulah kuasa dosa yang kenapa saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan kok Tuhan Yesus menyerahkan darah dan dagingnya? Karena dosa itu ada di dalam darah daging, bahkan juga menguasai seluruh eksistensi roh dan jiwanya. Dicengkeram, makanya manusia nggak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya harus ada roh yang baru. Masuk roh yang baru, masuk hati yang baru. Bahkan jiwa yang baru itu yang disebut pikiranmu. Makanya perbaruilah budimu, dan seterusnya. Semua itu Tuhan yang beracara, asal kita please. Itu yang saya lakukan, Sobat Prestasi. Silakan Tuhan perbarui hati dan pikiranku. Ya Tuhan, saya menghauskan, membutuhkan hatimu Tuhan. Aku butuh rohmu Tuhan. Karena manusia sudah tercengkeram, ada di bawah kuasa, karena manusia daging terjual di bawah kuasa dosa. Itu kita butuh menjerit kepada Tuhan, asal kau sungguh-sungguh minta hatinya Tuhan Yesus, rohnya Tuhan Yesus, roh yang teguh. Ingat Sobat Prestasi, Mesir atau dosa atau maut, sebetulnya kita itu tertipu dengan adanya, waduh, susah untuk mengampuni, dan itu tipuan semua Sobat Prestasi. Ingat ya, kok terlalu kuat ya kebencian yang mencengkeram saya? No. Saya disadarkan oleh Tuhan bahwa roh-roh Mesir yang Tuhan ilustrasikan, Mesir itu adalah perbudakan dosa dan maut. Itu sebetulnya yang dikatakan Wahyu pasal 3 tadi, bahwa manusia, roh dunia ini lemah dan miskin, dan manusia pun adalah rohnya itu bukan yang kuat. Aku kaya, aku memperkaya diri, itu bohong. Dikatakan Yesaya pasal 31 ayat 3. Kalau engkau mengerti firman ini, pasti kita akan dimerdekakan. Bahwa itulah kelemahan manusia yang membutuhkan roh yang dari Allah, hati yang dari Tuhan Allah, Tuhan Elohim. Jadi manusia kalau merasa dirinya hebat, itu manusia masih keblinger. Manusia masih penuh dengan kebohongan.
Manusia masih hatinya masih Lucifer atau Tirus. Itu yang perlu diperbarui. Mulai saat ini, jangan merasa kita benar baik, tapi merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kau disakiti, dikhianati, ataupun dimaki, direndahkan, atau di semuanya, terima saja. Ya Tuhan, itulah yang ada di dalam darah daging. Itu yang ada dalam hatiku Tuhan. Nah, itu yang dikatakan Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 10 itu. Nanti kita baca, ya. Sekali lagi tolong dibaca itu tadi. Yesaya pasal 31 ayat 3. Coba baca. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, Amin. bukan roh yang berkuasa. Ini yang saya mau sadarkan kita semua. Manusia memang lemah. Seperti adanya Mesir itu manusia itu penuh dengan kelemahan. Sadar sobat presiden, makanya dikatakan melarat, malang, miskin, telanjang, buta. Tuhan tahu itu. Tapi manusia nggak tahu kalau dirinya itu seperti itu. Pada sore hari ini kita disadarkan manusia itu lemah. Makanya kenapa Tuhan Yesus katakan Galatia pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kenapa kamu menaklukkan dirimu kepada roh dunia yang lemah dan miskin? Itulah roh. Tadi dikatakan Mesir. Mesir itu manusia. Itulah manusia pada umumnya seperti Mesir ini, lemah. Tapi jangan kau tunduk kepada kelemahanmu. Kalau kita terus tetap kita dendam, kita masih sakit hati, kita ingin balas jahat dengan jahat, berarti engkau masih tunduk kepada Mesir, kepada iblis, kepada setan. Amin. Katanya kita mau hidup dalam kasih karunia. Keluarlah dari dendammu, keluarlah dari sakit hatimu, keluarlah kamu dari kebencian, keluar dari kejahatan. Itu yang Tuhan maksudkan. Keluar dari Kasdim, keluar dari Babel. Supaya jangan ketimpa murka. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, proses saya cukup panjang dan lama. Untuk menantikan janji Tuhan perlu proses. Perlu Tuhan tanggalkan kedagingan saya yang begitu dari karakter temperamen, dari karakter orang yang penuh dengan dendam dan kebencian. Di proses itu semakin hari semakin, ia memang nangis, dan nangis sampai mungkin itu air matanya sudah nggak tahu. Dari tahun 92 sampai detik ini, saya masih mau diproses, dibentuk. Saya percaya pasti indah pada waktunya. Dan saya sudah ditunjukkan 2 saksi. Mimpi yang sama, yang saya lihat dalam roh. Kok yang sama juga. Tadi waktu saya ketemu sama kakak saya sepertinya memakai baju baru. Baju itu terdiri dari emas. Dan saya, yang sama Tuhan berikan saya sudah memakai baju. Dan itu masih ada. Bawahnya belum lengkap. Dan Tuhan katakan diletakkan dasar. Dasarnya kita harus Kristus. Supaya Tuhan katakan yang menjadi kepala kita harus benar Kristus. Yang menjadi dasar kita dalam segala perbuatan kelakuan kita pun harus dipenuhi dengan kasih. Manusia itu nggak memiliki itu, manusia daging. Tapi manusia roh yang mau diperbarui dari hari ke hari, kita pasti memiliki yang dikatakan supaya kamu menjadi kaya dan tidak kelihatan ketelanjanganmu. Apa itu artinya? Perbuatan yang memalukan Tuhan, perbuatan yang mempermalukan Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan adalah perbuatan yang sama seperti perbuatan Lucifer. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, ini perintah Tuhan. Bertobatlah supaya engkau hidup. Sekali lagi, bertobat dari sifat-sifat manusia lama yang hidup di dalam kurungan dosa, yaitu manusia daging. Sadari seperti itu dan segera ambil keputusan. Nanti bisa saya akan bimbing, saya tidak lebih dari itu. Saya hanya sekedar membimbing, mengarahkan seperti yang Tuhan ajarkan kepada saya. Tolong sobat prestasi bisa hubungi saya. Ya. Di nomor 0853 1051 9177 atau di nomor 021 501
11477. Nomor Excel di 081 932 408 167. Ya, Sobat Prestasi, saya ulangi lagi, kita balik ke Yeskel 11 tadi. Ini ya, Sobat Prestasi yang masih terus mengikat atau hatinya masih terpaut kepada kesalahan orang lain. Apa yang Anda akan alami? Coba di firman ini mengatakan. Coba di ayat yang ke-21. Ya, demikian firman Tuhan. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Ini Sobat Prestasi, ini pesan Tuhan. Kenapa Tuhan berpesan bertobatlah? Ini Tuhan sudah kasih fasilitas kita. Tinggal kita mau meresponi atau tidak. Ya, kita harus proaktif dengan Tuhan. Kita harus ada respon. Tuhan menunggu kita. Karena di dalam surga itu nggak ada kebencian Ini tadi mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa. Aku nggak punya dewa yang menjijikkan. Itu apa artinya? Hatinya masih simpen tadi, keras, nggak mau mengampuni tadi loh. Hatinya yang masih membatu. Kata Yeremia 17, tolong siapkan ayat yang ke-9 dan 10. Manusia itu ngalami seperti yang ada di dalam hati. Nih dikatakan, dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji. Karena apa? Keji itu dendam. Nggak mau lagi aku mengampuni suamiku, sudah berkali-kali meninggalkan aku dan seterusnya, bla 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 bla. Nggak mau lagi aku ngampuni, aku nggak mau lagi cerai dan cerai dan cerai. No. Tuhan apa yang katakan tadi, itu akan ketimpa kepada dikatakan mereka, ini dikatakan ulangi ya, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jangan keraskan hati. Mungkin sekarang engkau tertegur oleh firman ini. Sekarang ya, ibu-ibu muda ini, relakan hatimu dan bertobatlah. Katakan dengan jujur di hadapan Tuhan, ya Tuhan, ini hatiku yang keras. Ini hatiku Tuhan yang membatu, sudah berkali-kali aku disakiti. Enggak urusan. Yang Tuhan mau. Kamu mau atau tidak, itu pertanyaannya dari Tuhan. Karena kemampuan bukan dari manusia. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan. Jadi kalau orang yang masih bisa nuding seseorang, menghakimi, itulah orang yang masih seperti Lucifer. Saya ulangi lagi, orang yang tidak tahu balok di dalam dirinya sendiri, yang tahu hanya cuma selumbar di mata saudaranya. Please, yang suka menghakimi sesama, mulai sekarang berhenti, bertobat, dan rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Silakan baca. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 dan 10. Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Iya. Jadi apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau Tuhan tegur melalui kok ini, kok aku ditipu ya sama suamiku, aku kok ditipu ya sama orang lain itu, dan seterusnya. Karena di dalam hati manusia itu ada penipunya. Bu, aku kan nggak tahu itu penipu itu apa. Itu tadi angku. Angku itu yang menyamakan diri sama dengan Allah, itulah penipu. Wong manusia ngaku-ngaku Allah. Manusia ngaku-ngaku dirinya paling benar. Itu penipunya. Sehingga kita nggak tahu, nggak sadar bahwa di dalam manusia itu banyak penipu. Makanya pengertian-pengertian ini Tuhan singkapkan supaya jangan kita merasa diri benar, sehingga kita tidak lagi kita saling menghakimi, tapi saling berdoa, mendoakan satu sama lain. Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, ketika engkau mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka yang dikatakan janji Tuhan itu akan digenapi. Ganjaran kerendahan hati adalah,
dan takut akan Tuhan itu di Amsal 22 ayat yang keempat. Ya, mungkin itu adalah ayat yang penutup. Itu sebabnya Sobat Prestasi, saya tunggu Sobat Prestasi mau menghubungi kami untuk saya akan siap ya, untuk membimbing Sobat Prestasi. Ya, silakan baca sebagai ayat ganjaran kerendahan hati, Amsal 22 ayat 4. Ya, Amsal 22 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, inilah yang Tuhan mau. Keselamatan itu akan dinyatakan ketika engkau mau mencari kerendahan hati. Murka Tuhan tidak lagi menimpa atas kita. Karena itulah yang Tuhan katakan tadi di Sefanya 2 ayat 3. Dan Sefanya pasal 3 juga ayat 9 dan seterusnya. Kita mau diselamatkan atau kita mau bertahan dengan kelakuan kita? Kita mau dibersihkan. Asal kita mau saja, Tuhan siap untuk membimbing kita. Tuhan siap untuk menuntun kita kepada jalan kebenaran itu. Supaya kita semua diperbaharui. Dari hari ke hari, ketika engkau menghadapi masalah tantangan, itu adalah proses Tuhan yang harus kita siap menghadapi. Walaupun sakit secara daging, justru disitulah rohani kita sedang dibangun. Dan itu pesan Tuhan, supaya kita tetap merendahkan hati. Artinya apa? Bukan merendahkan hati hanya kalau orang Jawa bilang nuwun sewu ya, dan seterusnya. Bukan itu, tetapi siap untuk direndahkan, diremehkan, siap untuk dimaki atau di apapun, walaupun posisi secara lahir ya kita benar, tapi secara roh hati kita masih perlu dibersihkan. Itulah proses yang saya alami, dan Tuhan sedang membersihkan sekarang. Nanti di 2 minggu yang akan datang, dasar yang diletakkan itu nanti. Karena apa? Bait suci Allah itu adalah kita, menjadi tempat kediaman roh Tuhan Elohim. Dan kita siap untuk dibangun melalui proses. Nggak gampang itu, tapi harus mau kalau kita ingin diselamatkan. Pilihan ada di dalam diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Sobat Prestasi, sebelum kita tutup, ya berpisah, saya akan tutup dalam doa. Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah Kau sampaikan. Isi hati-Mu Tuhan, Engkau sudah sampaikan. Biarlah firman-Mu ini pedang bermata dua bagi kami juga bagi para pendengar. Terima kasih ya Bapa, tuntunan-Mu begitu luar biasa. Karena Engkau menghendaki kami menjadi tempat kediaman-Mu. Artinya hidup di bawah kuasa kasih karunia, bukan lagi hidup di bawah kuasa hukum Taurat. Itu sebabnya kami hanya mengatakan kami mau dan kami mau. Karena urusan kemampuan itu adalah daripada-Mu asalnya ya Bapa. Itulah yang disebut pemberian. Kami mau diberi hati yang baru, roh yang baru. Dan juga dalam batin kami Tuhan mau diperbaharui oleh Roh-Mu yang kekal. Bahkan darah Tuhan Yesus siap membersihkan. Supaya kami benar-benar bisa beribadah kepada-Mu dengan cara yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Itu sebabnya kami mempersilahkan hidup kami untuk diperbarui dari hari ke hari, supaya kami semakin hari semakin dewasa di dalam iman, dan supaya iman kami bisa mengalahkan setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kembalikan kepada-Mu Bapa, karena Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, dengan teguran-teguran-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami siap untuk diproses, dibersihkan lagi dan lagi. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya Sobat Prestasi dan juga pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan. Dan sampai jumpa juga 2 minggu yang akan datang. Kami mohon pamit undur. Saya Joyce dan juga Ibu Sri Mulyani. Ya, sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.